bagaimana solusi untuk melatih tumbuh kembang anak yang pola asuh ortunya selalu sibuk kerja? Diberikan hiburan gadget, jadi ketika si anak bad mood, maka terkadang gadget itu adalah obat terbaik. Nah, gadget, screen time, ortu bekerja. Nah, itu dia Mbak Eta. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Gimana Mbak Eta? Ada Wah, saya nggak masukan bisa nggak? kasih solusi nih kalau yang ini ya. Karena kan Mm-mm. ini kalau dari informasinya, maka sebetulnya orang tua sudah menggunakan gadget ini sebagai senjata ya. Jadi Iya, kayak, bumerang berarti kan jadinya. sebenarnya iya, polanya sudah Mm-mm. dibentuk sendiri oleh orang tuanya. Musuh besar Kalau kami bisa jadi jangan deh. iya, jadi lagi gencar-gencarnya melawan gadget, melawan orang tua yang memberikan gadget kepada anaknya ya, selain untuk sekolah ya, daring sekolah ya, Ya, dipisahkanlah anaknya dari gadgetnya. Ada tips nggak Mbak Eta, cara memisahkan anak hmm, dari gadget? ini sih sebetulnya butuh usaha keras gitu dan konsisten. Jadi tidak terputus karena kan ini kayak pola yang sudah terbentuk, kita mau ancurin, kita mau bentuk pola baru. Kan seperti itu Iya. kurang lebih ya, Dok. Mm-mm. Mm-mm. Maka dibutuhkan konsistensi gitu ya, komitmen yang kuat dari orang tua untuk menyetop. Karena kan pertama ketika kita menyetop gadget yang sudah jadi kebiasaan, Iya. anak tuh pasti jadi tantrum. Tantrumnya tuh meningkat, Dok. Jadi Marah-marah itu kan tadi dia udah. betul. Jadi dia coba nih, marahnya segini dikasih nggak gadget? Oh nggak dikasih, naikin marahnya kan, sampai teriak-teriak. Oh kalau Mm-mm. teriak-teriak ibunya panik, dikasih lah gadget. Oh dia pikir segini nih, clue-nya nih, segini nih angkanya kalau aku mau dapat gadget nih gitu kan. Mm-mm. Nanti ibunya insaf, oh ini dia sudah ini nih apa namanya udah tahu caranya, udah nggak usah dikasih. Dia teriak Mm-mm. segitu nggak dikasih, naik lagi terus. Jadi kurvanya tuh nanti akan naik terus gitu. Eh, Mm-mm. Seringnya orang tua tidak tahan tuh di situ. Jadi dia mulai, ah ya udahlah kasih aja deh yang penting diem. Nah, Iya. ya udah deh konsistensinya Ulang hilang dari deh, awal kabur deh lagi. nggak ada lagi. Iya. Ulang dari Jadi, awal lagi. Nah, mm-mm. betul. Terus yang kedua adalah kenapa anak main gadget tuh kan karena menyenangkan ya. Coba deh kita kalau main HP ya, seneng kan? Karena apa sih? Karena bolak-balik ganti gitu kan kita bisa scrolling, lihat lagi, pindah lagi ke sana, pindah ke situ gitu. Nggak terasa waktunya habis gitu. Nah, karena apa? Karena asik gitu. Ada gambar, ada suara gitu ya. Nah, berarti kita kayak harus nyari mainan apa sih sebetulnya, kegiatan apa sih sebetulnya yang sama asiknya nih. Sama Mm-mm. seperti ketika anak main gadget gitu. Jadi diganti Nah, gadgetnya ya diganti dengan dengan hal sesuatu lain yang yang lebih lebih menarik. menarik. Nah, Ini nah, mirip-mirip ini Mbak Eta mirip terapi orang yang iya dok. putus cinta. Jadi ya supaya dia Nah, bisa melupakan mantannya, dia harus ada yang baru. Jadi kayak harus mengalih. ada pelarian. Aduh Jadi pelarian. seperti pelarian gitu kan. Jadi lebih mudah melupakan si mantan. Jadi kan orang kan uring-uringan nih kalau si anak kangen banget sama si gadget gitu kan ya. Nah, Iya, jadi mungkin mesti ada pelariannya pengganti yang bisa mengalihkan ya. Jadi iya itu sebaiknya betul, di mainan lain yang lebih betul. lebih mendidik ya. Dan ini Syaratnya dok, apa tuh Mbak Eta mainan nah ini pelarian dok. tadi tuh? Pertama, jangan berharap mainan ini tuh sama fungsinya dengan gadget. Artinya dia bisa Mm-mm. dimainin sendiri sama anaknya nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin. mainan yang menggantikan haruslah mainan yang di dalamnya ada interaksi dua arah. Ada Karena kan manusianya, kita ada manusianya, jadi kita tetap harus mendampingin. ada Karena apa? Karena ibunya, kan tadi ada orang tuanya. pola jelek yang sudah terbentuk dari gadget itu adalah interaksi satu arah, di mana anak cuma menatap layar, ya kan, cuma Mm-mm. geser-geser, tapi terus dia dapatkan sesuatu yang menarik. Nah, kita putuslah pola tersebut, kita ganti sama kegiatan yang fokusnya interaksinya dua arah. Jadi mau nggak mau nih orang tuanya yang sudah berkomitmen untuk memutus gadget ini, dia meluangkan waktu untuk menemani anaknya bermain. Jadi anaknya kayak punya pilihan. Oh ternyata main ini tuh juga seru ya. Oh ternyata ada hal lain yang lebih seru dari gadget. Nah itu Iya. dia sih.
sama Oh, ternyata pembentukan berkat mainan ini mama jadi sering sama aku gitu kan. Mama ternyata sayang nah, sama aku gitu kan. ternyata Ternyata main sama main mama asik. asik gitu. Tapi mama harus asik dulu. Iya. Nah, jadi harus ada manusianya. Kalau selama ini gadget aja, mesin-mesin saja, sekarang kita ganti mesin yang membutuhkan manusia. Mesin dan manusia pasti Iya, lebih baik alat. hasilnya Betul. pun tidak menciptakan anak-anak yang seperti robot ya. Sekarang banyak Betul, saya Dok, lihat betul. anak-anak tuh kayak robot aja nggak ada emosinya. Dan semuanya gerakannya sama, gerakan TikTok. Kok kenapa jadi kayak zombie? Iya, Ya bener. anak-anak semua gerakannya kayak sama kayak TikTok gitu kan. Iya, iya. Aduh, gini nggak ada lagi empati dari cara mereka berbicara, itu nggak ada lagi kearifan dialek Iya. lokal gitu, nggak ada lagi. Kemudian empati, kasih sayang, itu semua cuma bisa didapatkan dari dialog dua arah Interaksi ya dua arah. Betul, dengan orang betul. Setuju tuanya, orang-orang banget. terdekatnya. Satu pembahasan lagi ini membatasi screen time, Mbak Eta. Hmm, Ada tipsnya nggak? Kan sekarang lagi oke. homeschooling ya, jadi Heeh. agak susah ya mengatur screen time anak ya. Kadang mereka sudah selesai belajar tapi masih aja main HP. Itu gimana, Mbak? Ada Iya. batasannya nggak sih? Berapa lama seorang anak boleh screen time seperti itu? Oke, nah kita mulai dari batasan. Ini bagus banget nih pertanyaan Dokter Salma. Dari batasan, kalau batasan screen time itu berarti semua ya, ibu-ibu screen time itu bukan cuma HP. TV itu termasuk screen time. Kadang-kadang ibu-ibu bilangnya enggak kok nonton YouTube-nya cuma sejam, tapi nonton TV-nya setengah hari gitu kan. Jadi Iya. screen time itu adalah semua yang semuanya pakai layar gitu ya. Intinya semua yang pakai layar Heeh. TV, HP gitu ya, tablet dan segala macam. Nah, kalau untuk anak usia 18 bulan sampai 18 bulan itu tidak sama sekali diperbolehkan kecuali video call. Karena video call kan dua arah ya. Karena ada beberapa Mm-mm. keluarga itu yang sistemnya terpisah. Jadi bapaknya ada di mana, ibunya ada di mana. Nah, anak di bawah usia 18 tahun itu boleh boleh video call. Kemudian 1 sampai 2 tahun itu boleh tapi maksimal 30 menit. Nah, di atas usia 3 tahun, di atas usia 3 tahun itu boleh maksimal 1 jam, selebihnya itu maksimal 2 jam gitu. Pembatasan tentang Mm-mm. screen time itu baiknya adalah maksimal 2 jam secara total keseluruhan. Nah, lalu bagaimana nih anak-anak yang sekarang TK udah mulai sekolah daring gitu kan? Nah, itu memang Mm-mm. jadi permasalahan di era pandemi sekarang sih, Dok. Karena orang tua Mm-mm. kemudian mengeluhnya itu anaknya habis sekolah daring nggak mau ngasih HP kan? HP-nya nggak mau Iya, dibalikin gitu. iya. Nah, Halo, jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah sebetulnya kan anak-anak ini kalau di usia dini dia memang belum bisa memisahkan fungsi benda. Jadi kalau iya. idealnya misalnya kita punya laptop di rumah dan juga punya HP, maka gunakan salah satu device untuk sekolah daring. Jadi misalnya gini, kalau kita punya laptop, maka usahakan untuk pakai laptopnya aja untuk sekolah daring, sehingga anak-anak bisa tahu, oh ini tuh adalah masa aku sedang bersekolah gitu. Jadi tidak Iya. akses kepada HP-nya itu tidak besar. Tapi kalau misalnya kita, oh cuma punya HP nih satu, maka kita bisa pakai misalnya timer gitu ya, set Iya. alarm. Setelah Alarm. alarmnya berbunyi, berarti ya sudah HP-nya harus dikembalikan lagi karena kan ini kamu statusnya pinjem gitu ya. Ini HP-nya Oke. dipinjemin ya buat sekolah Iya. gitu. Nah, terus Oke. yang kedua kalau anaknya udah mulai SD nih udah mulai bisa buka-buka sendiri ya, udah bisa Mm-mm. ngeles-ngeles dikit gitu ya. Enggak kok cuma sebentar gitu. Nah, Mm-mm. yang paling berbahaya itu kan ketika menonton sesuatu yang online. Kalau online kita nggak bisa jaga ada iklan-iklan yang tidak perlu anak-anak tonton gitu muncul gitu kan pop up gitu atau Iya. pilihan tontonan yang disuggest oleh YouTube misalnya gitu ya padahal sebenarnya tidak sesuai usia. Nah, satu-satunya cara adalah kita pakai kids mode atau mode untuk anak-anak di device tersebut, di alat tersebut, di gadget tersebut atau kita batasin kuotanya supaya anak-anak tidak terlalu banyak bisa berselancar ya di dunia maya nih pakai HP buat nonton buat segala macem. Kalau mainnya Iya. sesuatu yang di download kan dia jadinya bosen ya kan Oke. itu lagi tapi kalau Iya. online dia bisa
nonton yang lain, nonton yang Jadi, lain. Gitu deh jadi kira-kira. kalau bisa saya simpulkan tips-tipsnya yang pertama pakai laptop ya supaya di Ya, mindset mereka itu, terpisah. oh iya, mama bekerja, saya belajar pakai laptop, bahwa laptop ada belajar adalah Betul. pakai ini alatnya gitu loh untuk belajar dan Iya, bekerja gitu. Jadi ya, dipertegas gitu ya. Kemudian betul. kalau tidak memungkinkan pakai laptop, kita pakai HP, Mams, tapi Ya, dipertegas sedikit bahwa lagi. ini punya Mam dan ini punya Mams dan kamu itu minjem gitu loh. Selesai Minjem, urusan belajar, betul. kembalikan. Jadi dipertegas fungsinya Betul. bahwa ini HP untuk belajar bukan untuk bermain. Kemudian di setting Betul. alarmnya ketika selesai harus segera dikembalikan. Dikembalikan. Seperti itu ya. Iya, jadi ada Kurang alarmnya lebih. ya. Uh, uh. Kemudian kuotanya dibatasin, jadi nggak bisa online, cukup untuk Betul. daring aja. Jadi Untuk kalau Zoom meeting aja. iya, memang mungkin kalau Iya, kalau game online mungkin memerlukan kuota yang lebih gede. Mbak Eta, benar. mungkin ini Mbak Eta, waktu kita sudah Yes, hampir habis, Mbak Eta. Mbak Eta, ya. terima kasih Atau kita live banget, bareng lagi, makasih Dok. banyak. Iya, mungkin mungkin kita bikin episode 2 kali ya, karena Iya, banyak iya, iya, banget iya, nih iya. ya. Oke, mungkin saya Mbak Eta terima kasih Ya, partisipasinya. Ade sama-sama, Mbak. Dok.